Aku ini ndak srek kalau ibu dibawa berobat ke dukun. Ya cara apa? Hanya kita membangun hubungan kakak adik di film ini, ya tentu aja kita kan harus profesional ya. Ya kita rasa-rasain aja, terus nanti serahin semuanya sama Bu Hadrah. Karena at the end of the day, Bu Hadrah adalah decision makernya. Musyrik itu udah dosa. Dosa musyrik. Apa yang lo pahami, bro? Jadinya double dosa, men. Gitu. Jadi udah nggak bener, makin nggak bener lagi. Jadi apa ya? Lebih ke musyrik itu dekat dengan jalan pintas. Oke. Tidak mau melalui proses yang seharusnya dilalui, tapi ingin hasil semaksimal mungkin. Nah, ini awareness tentang itu yang film ini tawarkan. Jadi paling tidak skenario dari Bayu ini itu akan lebih mendekatkan kita. Itu loh perbuatan orang yang menyatukan gitu ya. Iya, betul. Dan lu di sini sebagai expertnya Chris kah atau justru itu titipan dari orang tua? Gua di sini sebagai bukan expertnya Chris, tapi lebih kepada orang yang ditagih-tagih hutang. Oke. Dia mencuri, dia pikir itu uang, nggak taunya itu Chris gitu. Jadi bukan temurun gitu ya dari Bukan. keluarga dan sebagainya. Bukan. Dan karena dia mencuri itu banyak kejadian mistis yang terjadi. ini kali pertama ya di direct sama Hadra ya? Enggak, dulu kita pernah kerja sama bareng. Oke. Tapi waktu itu zamannya Bu Hadrah masih ngerjain FTV. Oke. Jadi bioskop Indonesia deh kalau nggak salah dulu. Jadi ini baru layar lebar pertama ya? Layar untuk lebar versi. pertama. Iya. Bagaimana lu lihat antara di direct dengan Hadrah dengan gender perempuan gitu ya? Dengan yang biasa kan lu di direct sama laki-laki nih. Lebih apa ya, Bu Hadrah tuh tahu apa yang dia mau gitu. Jadi penyampaiannya kepada kita tuh lebih jelas. Oke. Bukan berarti director lain nggak tahu ya. Mereka juga tahu, cuman kan kadang kebanyakan dari mereka tuh introvert. Jadi mereka hanya bisa send energi yang mereka inginkan gitu. Dan ya pinter-pinternya pemain menerima energi itu dan komunikasi itu. Kalau sama Bu Hadrah, dia sangat luas kosakatanya dan bisa menjelaskan apa yang sebenarnya dia mau. Silahkan Ulu berpesan sama penonton mulai tayang hari ini. Oke. Apa yang menarik dari Dosa Musyrik? Silahkan. Oke guys, buat kalian semua yang belum nonton Dosa Musyrik, silahkan nonton Dosa Musyrik di seluruh bioskop karena sekarang lagi tayang. Terima kasih. Kamu nyuri, Mas? Hari ini tuh jatuh tempo. Pas aku buka peti itu ternyata isinya bukan uang, tapi malah keris keramat itu. Seumur-umur baru kali ini Bapak lihat keris pusaka yang usianya begini tua. Berarti ini harganya bagus juga ya? Iya, ini pertama kali dengan Bayu, terus disupervisiin juga sama Aga dan Ogi. CGI dan kemudian yang lain dari film ini. Dari tim Multivision. Apakah dia kategorinya gore kah? Berdarah-darah? Ini kalau menurut aku horor mistis, klinik, yang memang kalau dari film-film yang sebelumnya lebih gore, darah gitu. Kalau ini aku pengen coba hadirin suasana Jawa Tengah tuh di dalam film itu lebih kental. Karena musyrik itu kan sudah dosa ya. Kemudian kenapa harus ditambah dengan dosa musyrik? Ya sebagian orang mungkin paham pengertian musyrik gitu, tapi mungkin sebagian orang yang di luar agama kita mungkin tidak begitu tahu, sehingga kita memang harus lebih memverbalkan lagi dosa musyrik. Ada konsultasi dengan LSF penggunaan ayat suci dan yang lain di film ini? Langsung ke Pak Ustadz. Mbak Hadrah, mungkin terakhir dari aku, ada pengalaman terluka atau tidak terlupakan selama proses syuting? Pengalaman paling seru sih ketika kita syuting adegan ending gitu.
karena kita lumayan effort banget buat bikin dunia lain, bagaimana proses perpindahannya secara konsep lighting. Sampai ratusan juta. Ciloko, Was. Purnomo segera datang. Kalau Keris itu udah balik. Bismillahirrahmanirrahim, film Dosa Musyrik, film horor saya yang terbaru, tayang hari ini 31 Oktober 2024 dengan pemeran utamanya Martinolio, Delia Hussein, ada Anissa Hertami, ada aktor-aktor seniman Jogja juga banyak, ada Om Prit Timothy, ada Mas Landung Simatupang, Mas Komarudin, dan ada banyak lagi. Di sini Dosa Musyrik memang horor, ada sentuhan religinya gitu, karena maksudnya dari judul aja Dosa Musyrik tidak jauh dari pemahaman soal agama, sesuatu pekerjaan yang mensekutukan Tuhan yang membuat seseorang itu menerima azab dari hal yang dia lakukan yang bertentangan dengan agama. Memasangkan Delia sama Lila sendiri ada treatment khusus nggak sih? Mereka kan susah nggak nih untuk deal-dealannya nih? Atau seperti apa nih? Yang pasti memang dari awal kita target utama awalnya Martinolio karena kita ngerasa dia pas banget buat meranin karakter ini gitu. Terus Nama di karakternya siapa, Kak? Nama di karakternya Nugi, adiknya Delia Hussein sebagai Tari gitu. Jadi kenapa akhirnya pilih Delia, karena sebelumnya juga udah pernah bareng Delia. Terus Delia tuh memang secara personal juga dia lumayan religius, pintar ngaji gitu. Jadi memang di si dua kakak beradik ini memang bertolak belakang. Yang satu lebih suka sesuatu yang klinik, yang satu lebih agama, religi gitu. Jadi kita melihat secara personal, bukan karena mereka suami istri, ada kedekatan secara karakter gitu dengan masing-masing personal gitu. Dan Martinolio pun ternyata wawasannya tentang keris, tentang benda-benda klinik lumayan luas juga gitu. Jadi memang pas kita proses reading, diskusinya tuh seru banget gitu. Dia bahkan Martinolio pernah ikut proses pembuatan keris gitu. Jadi dia tahu banget detail keris. Ada beberapa dialog juga yang kita adjust bareng sama Leo. Dia tahu keris dari Bali, teksturnya kayak gimana, keris dari Jawa, terus dengan ada berapa lapisnya kayak gitu-gitu. Jadi memang di sini kita memang spesifik satu benda yang dipercaya ada tuannya gitu, ada jinnya lah katakanlah. Nah, yang di situ akhirnya mereka bisa memberikan apa yang manusia inginkan, tapi akhirnya kita harus jadi hamba buat si benda tersebut. Mbak, tapi dari chemistry mereka dari jadi suami istri terus ada ditranslasikan ke kakak beradik gitu, ada kesulitan nggak di situ ketika di Alhamdulillahnya sih enggak gitu. Bahkan maksudnya pas ketika udah melihat di hasilnya gitu, maksudnya mereka cukup konsisten untuk menjaga hubungan kakak beradik, intonasi, tatapan, terus setiap scene juga kita diskusi gitu. Jadi maksudnya aku lumayan happy banget sama kolaborasinya Leo dan Delia gitu. Walaupun mereka suami istri, tapi di sini sebagai kakak adik, tapi terlihat seperti bener-bener kakak adik. Astagfirullah.